Shalom Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi di acara Rema Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Nah, hari ini saya mau sharing. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang cerita bahwa sebagian besar jemaatnya berpindah ke gereja yang lain, ya. Jadi dia cerita, dia mengeluhkan karena ada oknum gereja lain yang menarik-narik jemaatnya, sehingga hampir separuh dari jemaatnya sekarang berpindah ke gereja yang narik itu tadi, ya. Nggak usah disebutkan gerejanya, ya. Intinya hamba Tuhan ini ya dia marah, stres, komplain dan lain sebagainya. Memang kenyataan seperti ini sering terjadi. Saya mendengar ini pun juga disambati seperti ini pun, ya saya cuma ketawa saja, karena memang yang seperti ini tuh ya memang sering terjadi. Mau gimana lagi, ya toh. Kenyataannya sudah sangat banyak sekali dan itu terjadi. Tapi sebetulnya kalau kita ini sebetulnya mau menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, seharusnya kita ini tidak perlu komplain, tidak perlu marah, tidak perlu membenci, tidak perlu kecewa atau menjelek-jelekan tanda kutip gereja kompetitor yang narik jemaat kita, gitu. Beberapa hal yang saya sarankan kepada hamba Tuhan ini, yang pertama adalah ingat, gembala itu tidak melahirkan domba, tetapi dombalah yang melahirkan domba yang lain. Jadi kalau misalnya gembala itu stres karena jemaatnya ditarik-tarik, ya tidak pada fungsinya Anda stres. Kenapa? Karena fungsi gembala itu harusnya memastikan nutrisi yang sip, nutrisi yang cukup untuk domba-dombanya, supaya mereka tidak ketarik dengan rumput tetangga, istilahnya. Jadi andai kata gembala itu sadar, ayo kita sama-sama koreksi, ya toh. Pengajaran kita seperti apa kepada jemaat? Apakah yang kita ajarkan itu relevan dengan kebutuhan jemaat atau tidak? Atau yang kita khotbahkan setiap minggu itu terlalu nyindiri terus jemaat? Kalau misalnya, maaf ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mungkin bermasalah dalam hal keuangan dan mereka membutuhkan keuangan, dan ternyata persembahan yang masuk, populan yang masuk kurang. Biasanya loh ya, khotbahnya itu selalu duit terus, jadi dombanya ini jadi males dengerin. Kenapa? Tiap minggu tuh kayak ditagih, ya, kayak ditagih persembahan, ditagih perpuluhan. Jadi pada mereka, hidup mereka sekarang juga stres, cari duit juga susah, sama-sama susah. Mereka berharap hari Minggu itu ada jawaban dari Tuhan, malah nambahi masalah lagi, ya toh. Ya mungkin, ya. Jadi awasi pengajaran kita, kata firman Tuhan. Jadi gembala-gembala harus koreksi. Rumput seperti apa yang saudara berikan kepada domba-dombamu? Kok sampai domba-dombamu itu kok bisa ketarik ke kandang yang lain? Itu seperti apa pengajaranmu? Yang kedua, belajar untuk kita ini punya sifat penabur, ya. Alkitab itu ngajarkan kita itu untuk nabur, termasuk bukan cuma duit dan waktu, tapi kita juga nabur jemaat. Loh, kenapa? Saya ini malah tugas saya di Caruban ini dandani jemaat. Kalau jemaatnya sudah diperbaiki, sudah oke, ya jemaatnya harus mau dirilis untuk bantu gereja-gereja yang lain melayani di gerejanya masing-masing. Kenapa? Karena fungsinya gereja itu sebetulnya dandani hidupnya orang, ya itu seperti bengkel. Kalau orangnya itu sudah beres, ya sudah, silakan dibawa pulang mobilnya, ya toh, silakan lanjutkan perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Jadi sama, kita tuh kadang belajar bahwa gereja itu ya kita nih ngerilis orang, bukan ngumpulkan orang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu jelas loh, perintahnya amanat agung itu jelas. Amanat agung itu memerintahkan satu hal: pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, tidak pernah kumpul, tidak pernah. Pergi. Jadi tugas gereja itu ngumpulkan cuman sebentar, tapi nyuruh pergi. Jangan ngumpul terus. Pergi apa? Bikin persekutuan baru, bikin gereja baru, bikin pos-pos PI baru, bikin tempat-tempat rumah doa yang baru, ya toh. Ajak orang-orang di sekitar. Untuk apa?
untuk saudara betul-betul ngalami Tuhan, ya toh, ngajak orang lain, ngajak tetangga Anda, ngajak orang-orang di desa Anda untuk ngalami Tuhan juga. Itu tugasnya sebetulnya. Jadi kita harus punya mental penabur. Yang ketiga, untuk gembala sidang juga yang mengalami problem jemaatnya itu diseret-seret ke tempat lain atau oleh oknum yang lain, saran saya cuma satu, belajar punya mindset yang bener. Kadang kita tuh harus sering-sering belanja ke pasar. Loh, kenapa kok sering-sering belanja ke pasar? Ya, kalau saudara pergi ke pasar, ya toh, saudara belanja, di situ selalu banyak itu berdampingan, ya toh, orang yang jualannya sama, jual lombok, jual tomat, ya toh, jual sayur-sayuran, itu berdampingan dan mereka tuh bisa akur, bisa ngobrol satu pedagang satu dengan yang lain tanpa ada iri, ya toh. Bahkan yang saya kaget adalah ketika saya belanja di satu penjual, ya toh, saya cari misalnya lombok hijau, ternyata di penjual ini tidak ada lombok hijau, tapi di sebelahnya ada. Yang saya kaget adalah ibu yang saya beli ini tadi, yang lombok hijaunya tidak ada, dia berkata apa? Loh, itu loh mas, di samping saya itu ada lombok hijau, beli aja di situ, tidak apa-apa. Kaget saya. Pernah enggak kita jadi gembala sidang belajar dari tukang lombok, tukang bakul lombok di pasar itu? Mereka tuh lebih dewasa rohani daripada kita para gembala sidang. Kenapa? Kalau misalnya ada jemaat yang datang di tempat kita dan mereka tidak merasa kebutuhannya dicukupkan, berani enggak kita berkata, oh kalau kamu di sini kurang bertumbuh, silahkan itu loh di gereja itu loh, itu mungkin kamu bisa bertumbuh di sana. Berani enggak? Wah, kalau gembala sidang punya mentalnya kayak tukang sayur di pasar itu, pasti jemaatmu akan bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatimu. Hatimu tidak mengikat jemaat sebagai properti yang harus kamu pertahankan, tidak. Tapi kamu melihat bahwa mereka itu adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. Kalaupun kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, kamu bisa menyarankan mereka untuk pergi ke gembala yang lain. Siapa tahu mereka bertumbuh di sana. Wah, itu kalau ada gembala yang kayak mentalnya kayak tukang sayur di pasar itu, wah, saya sangat salut sekali gitu. Jadi kita belajar untuk 3 poin tadi, ya. Kalau 3 poin tadi sudah lakukan, saya yakin tidak ada ceritanya gembala satu dengan gembala yang lain iri, marah, dengki, benci gara-gara domba-dombanya berpindah. Kenapa? Karena sebetulnya gembala itu adalah kita sama-sama mengabdi kepada Tuhan, ya toh. Dan yang terpenting adalah domba itu bukan miliknya gembala. Domba itu miliknya Tuhan. Kita ini cuma dipercaya untuk ngopeni, memastikan nutrisinya itu sehat, nutrisinya itu cukup. Makanya gembala sidang itu tidak boleh minta makan pada dombanya. Gembala sidang itu yang memelihara, yang bayari, yang ngasih gaji itu yang punya domba, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau ada butuh keuangan, seret keuangan, mintanya jangan kepada jemaat atau domba, ndak. Minta sama orang yang gaji kamu, yaitu Tuhan sendiri, pemilik domba itu, ya. Jadi kalau saudara menempatkan diri di mindset yang benar kayak begini, pasti tidak ada konflik keuangan dalam gereja, tidak ada konflik dengan gembala sidang yang lain, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam waras.